Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia-Nya berupa kesehatan waktu sempat pada malam hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada surat At-Tariq. Surat At-Tariq, okay. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Setelah itu nanti mungkin kita sebelum mulai untuk mendoakan, nggih. Ada permintaan doa, nggih, bagi beberapa keluarga yang mau wakaf Quran, nggih. Pak Mesin, nggih. Ya. Mudah-mudahan nanti untuk wakaf Qurannya menjadi amal jariyah. Ya, dan nantinya mudah-mudahan bisa digunakan oleh santri, terkhusus bagi yang menghafalkan Quran, ya, maka akan menjadi mengalir, ya, pahalanya setiap dibaca, insyaallah. Mari kita awali dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan, ya, kepada beberapa nama yang nanti kita akan baca, ya, wabil khusus kepada Bapak Sahir Budi Mantoyo, Ibu Nur Tilawati Susanti Uno almarhumah, Selvi Uno, Ajeng Fahira Dinda Mantoyo, dan kepada Bapak Bambang Sunarto, Ibu Sri Sutaryani almarhumah, Nur Rahman Fauzi, Putri Anggraini Nur Azizah. Berikutnya Bapak Nur Ihsan Ramadan dan Ibu Amalia Nur Fitri Putri Mantoyo. Ya, wabil khusus kepada nama-nama yang kami sebutkan, umumnya kepada jamaah saleh kalian yang mendengarkan doa ini, nggih. Nanti monggo untuk diaminkan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan untuk sama-sama belajar pada surat At-Tariq. Seperti biasa ini saya baca, untuk silakan untuk ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Ya. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i wat-tariq. Ya. Di ayat ini was-sama ya sebagai alif lam. Ya alif lam napa? Syamsiyah. Dengan tandanya di situ kita dapati ada tasydid. Salah satu pembedaannya ketika memang kita belum menghafal ya huruf-huruf yang setelah alif lam ini sebagai huruf alif lam qamariyah maupun syamsiyah, maka dengan tanda tasydid ini yang menjadikan tanda sebagai alif lam syamsiyah. Jadi as-samai ini alif lam syamsiyah. Maka perlunya juga untuk kita bisa membedakan mana yang disebut sebagai alif lam syamsiyah maupun qamariyah. Ini juga ada efeknya atau manfaatnya. Walaupun alif lam bukan hanya alif lam qamariyah dan syamsiyah. Sebagaimana kita pernah belajar di surat apa? At-Takatsur. Ya, diawali alhaakumut takatsur. Alhaakumu di sini bukan termasuk alif lam qamariyah, tapi alif lam fi'il. Ya. Istilahnya alif lam yang dia keluar dari kata kerja, bukan isim ya, bukan kata benda. Jadi kalau kita boleh sampaikan ya, secara sekilas ya, untuk alif lam qamariyah atau syamsiyah kegunaannya adalah ketika nantinya didahului dengan huruf tertentu atau bukan didahului sebelum alif lam ada huruf tertentu yang nantinya akan merubah dari cara bacaannya. Kalau misal kita berikan contoh ya, misalnya al-qamaru ya, berikutnya asy-syamsu ya, titiknya kecil ya, asy-syamsu ya. Maka ketika sekilas seperti ini kelihatan perbedaannya. Yang pertama adalah al-qamaru, hamzahnya di sini masuknya pada lam sukun, wal qamaru, sedangkan pada alif lam syamsiyah langsung masuk pada sin yang bertasydid, asy-syamsu ya. Jadi lamnya ini sudah tidak terbaca. Apalagi nanti ketika misalnya ada tambahan wawu misalnya contoh ya, maka dia langsung masuk kepada lamnya, wal qamaru ya, hamzahnya tidak terbaca. Kalau alif lam syamsiyah ya, maka langsung masuk kepada huruf yang bertasydid. Maka yang tidak dibaca ada dua, yaitu hamzah dan lam. Wasyamsu wal qamaru, maka ini perbedaannya ya. Maka tidak bisa syamsiyah ini dibaca seperti
qamariyah, tidak bisa. Nah, ini gunaannya kita memahami alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah agar tidak salah tempat pembacaannya ketika ada imbuhan huruf sebelumnya. Maka di kata ini was-samai, ya was-samai, maka wawunya langsung masuk pada huruf yang bertasydid yaitu sin. Was-samai. Ya, berikutnya pada as-sama di sini maka mimnya dipanjangkan. Panjangnya tidak cukup 2 harakat tapi 4 harakat atau 4 atau 5 harakat. Was-samai, was-samai, ya maka dipanjangkan. Wah, jadi kalau pernah kita sampaikan ya untuk kenapa as-sama ini panjang, ya as-sama ya, maka kalau di dalam Quran, karena sekali lagi ya namanya hukum mat itu ada di dalam Al-Quran saja. Tajwid ada di dalam Al-Quran, maka tidak ada di luar Al-Quran itu panjangnya 4, 5, 6 tidak ada. Adanya hanya di Al-Quran saja. Jadi kalaupun kita membaca Quran Arab pun maka nggak ada yang dibacakan sampai 6 harakat, nggak ada. 4 harakat juga nggak ada, maksimal 2 saja. Ya. Kalau di Al-Quran maka ada tambahan, maka ada yang panjangnya 4, 5 atau 6 harakat. Maka kalau kita temukan di sini ada tanda yang menunjukkan sebagai tanda panjang, maka ini sebagai tanda saja. Kalaupun sebabnya kenapa, maka bukan dari tanda itu. Ya, bukan dari tanda itu. Tapi dikarenakan ada huruf mat. Ya, dan di huruf mat masih ingat nggih, ada 3 huruf mat, yaitu alif, ya sukun, ya sukun, dan wawu sukun. Kalau salah satunya di antara 3 huruf ini bertemu dengan hamzah, maka dipanjangkan. Maka kita dapati di kata as-sama, ya, itu ada alif, salah satu di antara huruf mat, bertemu dengan hamzah, maka muncullah hukum mat muttasil atau mat wajib, maka dia panjang 4 atau 5 harokat. Ya, dengan tanda apa? Dengan tanda bendera atau alis ini sebagai tanda. Ya, sedangkan sebabnya adalah alif bertemu dengan hamzah. Ya, maka dipanjangkan. Jadi kalau ditanya sebabnya kenapa kok as-sama'u ini panjang 4 sampai 5 harokat, ya sebabnya bukan karena tanda ini, tapi dikarenakan alif bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka disebut sebagai mat wajib. Kalau di tempat kita ya, di Indonesia umumnya dikenalnya masyhurnya mat wajib. Ya, kalau mau dilengkapkan namanya mat wajib muttasil. Kalau di Mesir umumnya, di Saudi bukan mat wajib, kadang nggak kenalnya mat muttasil. Ya begitu. Karena dia disambung, ya bersambung. Ya, was-samaa'i wat-tariq. Ya, was-samaa'i wat-tariq. Ya, berikutnya wa bertemu dengan huruf yang tebal dengan tasydid, maka jangan sampai wa-nya menjadi tebal. Wa artinya wa to, bukan to, tapi wa to. Wa-nya tetap tipis, to-nya yang tebal. Jadi tidak sampai wa-nya itu ikut-ikutan tebal dikarenakan nyambung pada huruf to, dan ini sering terjadi. Ya, misalnya minasyaiton, walaupun sinnya bukan huruf tebal tapi kadang ikut pada huruf sinnya. Ya, misalnya nirrajim, nirra. Ya, jadi bukan nunnya jadi tebal seperti ra. Ra-nya tetap tebal, nunnya tetap tipis, tidak berubah.
maka sama watto, bukan woppo, tapi watto. Ya, wanya terlalu tipis, to-nya yang tebal. Berikutnya qafnya, ya dia sukun. Sukunnya karena apa? Karena waqaf. Ya, sukun karena waqaf. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, maka qafnya ini menjadi sukun disebabkan karena berhenti waqaf, maka muncul sukun. Ya, sebagai tanda akhir. Ya, karena nanti kita akan dapati sukun ada dua, sukun asli sama sukun arid. Sukun arid itu muncul dikarenakan waqaf yang awalnya qai dengan kasrah, maka berubah menjadi sukun dikarenakan waqaf. Ya, kita ulangi. Was-samaa'i wat-tariq. Silakan. Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Berikutnya ayat kedua, wa ma adraka mat-tariq. Ya, wama di sini mimnya panjang. Panjangnya sama dengan was-sama. Walaupun secara hukum dia berbeda. Ya, kalau was-sama'i sebagai mad mutasil, ya, sedangkan wama adraka sebagai mad munfasil, mad jaiz. Ya, perbedaannya sama sebabnya. Huruf mad bertemu dengan hamzah, tetapi ya bertemunya pada kata yang sama, yang berbeda. Kalau was-sama di sini satu kata, sedangkan pada wama adraka maka dua kata. Mimnya kata pertama, adraka kata kedua. Ya, di situ mimnya ada alif bertemu dengan hamzah pada kata adraka, maka panjang 4 atau 5 harakat sama. Wama adraka mat-tariq. Ya, maka dipanjangkan. Panjangnya dengan durasi yang sama dengan was-sama, dengan wama adraka sama. Panjangnya disamakan 4. Ya, kalau as-sama 4, maka otomatis wama adraka 4. Maka kurang tepat kalau kita panca 5. Ya, walaupun ada pilihan nggih. Mad wajib dia bisa 45, mad jaiz bisa 45. Tapi ketika kita baca satu tilawah dibenturkan dengan hukum yang sama pada satu tilawah, maka ketika mad wajibnya kita milih untuk 4, maka mad jaiznya juga 4. Ya, kalau mad jaiznya 5, maka mad wajibnya 5, maka mad jaiznya boleh 4 atau 5. Nah, tapi ketika mad wajibnya dia milih 4, maka mad jaiznya jangan 5. Dah 4 aja pilihannya. Ya, karena kedudukan mad wajib sama mad jaiz lebih tinggi mad wajib. Begitu ya. Ya, kita ulangi. Wa ma adraka mat-tariq. Silakan. Ya. Berikutnya ayat yang ketiga. An-najmus saqib. An-najmus saqib. Ya, an-najmu. Nah, di sini ada alif lam syamsiah bertepatan diawali dengan huruf nun yang bertasydid, maka setiap huruf nun yang bertasydid maka ditahan. An-najmu, an-najmu, ya, maka ditahan, digunahkan, didengungkan, ya. An-najmu tsa, ya, mimnya langsung masuk pada huruf yang bertasydid pada kata kedua. Ya. Berikutnya, ya, salah satu yang mungkin sering terjadi adalah membaca huruf qaf dengan kasrah seperti dibaca kaf.
An-najmu tsaqib, kib harusnya qib, ya, bukan kib tapi qib, ya, karena dia huruf qaf bukan huruf kaf, ya. An-najmu tsaqib, ya, maka dibaca seperti porsinya, huruf qaf tebal, huruf kaf tipis, ya. Kita ulangi sekali lagi. An-najmu tsaqib, silakan. An-najmu tsaqib. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, di ayat yang keempat, in kullu, ini ada nun sukun bertemu dengan kaf, maka dibaca ikhfa samar, in kullu. Ya, sekali lagi kaidah secara umum ya, ikhfa itu maka lidah ini tidak kecondong pada salah satu huruf. Posisinya dia apa bahasa Jawanya ancang-ancang, nah, begitu nggih. In kullu ka, ya. Jadi tidaklah ancang-ancang pada huruf berikutnya, ya, disamarkan dengan ancang-ancang ke huruf berikutnya. In kullu nafsin lamma, ya, maka dipersiapkan sebelum masuk pada huruf berikutnya dengan ditahan, ya. Berikutnya naf, fa-nya dialirkan, nafsi dialirkan. In kullu nafsin lamma, ya, di sini ada hukum tanwin bertemu dengan lam, ya, tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dibaca tanpa adanya dengung, langsung masuk. In kullu nafsin lamma, ya, maka masuk ke lam langsung tanpa adanya dengung. Nafsil langsung masuk tanpa ada dengung sama sekali, nggak ada dengungnya, ya. Nafsil lamma, mim dengan tasydid, ya, maka dipanjangkan, didengungkan, ditahan, ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha, maka didengungkan terlebih dahulu mim tasydidnya, ya. Berikutnya 'alaiha, ya, 'alaiha ada ya sukun, ya, bertemu sebelumnya, ya, fathah, maka bukan dengan pasangannya, maka tidak dipanjangkan. 'alaiha, ya, harful lin di sini, maka dibaca satu harokat saja, ya. Kullu in kullu nafsin lamma 'alaiha, ya, 'alaiha, maka tidak dipanjangkan, hanya yang dipanjangkan 'alaiha hafiz. Nah, di kata hafiz, nah, di sini sering terjadi, ya, dia dibaca seperti huruf, parahnya seperti huruf dal, ya, hafid. Nah, ini parah sekali, ya, karena bukan huruf dha tapi dibaca huruf dal, atau, ya, dia dibaca tidak dengan bacaan yang tebal, ya, hafiz, bukan hafid tapi hafiz, ya, huruf dha, ya, bukan huruf dhi, bukan dhi tapi dhi, ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas seperti huruf dzal, tapi bedanya pangkal lidah itu diangkat dikarenakan dia sebagai huruf tebal, ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz,
fil dha dhi, ya, dha dhi lu bal hafiz, ya, bukan hafid atau hafid, ya, apalagi itu hafid, bukan hafiz, ya, ditebalkan hurufnya Allah, huruf Allah, ya, ya, jadi bukan al-hafid tapi al-hafiz, al-hafiz, ya, gitu ya, maka ditebalkan hafiz, ya. Bedakan antara alaiha ha, bukan alaiha hafiz, tapi alaiha hafiz. Antara ha dan ha itu berbeda. Ya, kita ulangi sekali lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Silakan. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, berikutnya ayat kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, falyanzuri, ya, di sini juga ada hukum, yaitu nun sukun ketemu huruf dha, maka disamarkan falyanzuri, ya, disamarkan falyanzuril insanu. Al-insanu nun sukun ketemu sin, maka juga disamarkan falyanzuril insanu mimma, mim dengan tasydid maka didengungkan, ya, maka ada tiga bagian yang didengungkan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, mimma, ma-nya pendek ya, mimma khuliqa, bukan mimma khuliqa, tapi mimma khuliqa, langsung mimma khuliqa, ya, maka jangan dipanjangkan pada huruf mim kedua, ya. Kita ulang sekali lagi. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Silakan. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Berikutnya ayat yang ke-6, khuliqa mim ma'in dafiqa. Khuliqa mim ma'in dafiqa. Ya, khuliqa, ya, ditebalkan pada huruf kha dan qafnya. Khuliqa mimma, nun sukun ketemu mim, maka dibaca idgham bi gunnah, ditahan. Khuliqa mimma, ya, maka ditahan, didengungkan. Khuliqa mimma dafiqa. Ya, berikutnya ma'in, ya, dipanjangkan. Ya, alif bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ya, dafiqa.
Ya, danya 2 harakat, qafnya sukun maka dipantulkan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya, kita ulangi. Khuliqa min ma'in dafiq. Silakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya. Berikutnya ayat yang ke-7, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, yakhruju. Ya, kha-nya sekali lagi ditebalkan, tetap walaupun dia dalam keadaan sukun tetap ditebalkan. Yakhruju tanpa berlebihan. Mim baini, mim sukun ketemu ba maka dibaca iqlab. Ya, maka kita temukan ada tanda mim. Ya, ada tanda mim ekor ke bawah. Ya, sebagai tanda iqlab. Kalau mim ekor ke samping tandanya apa? Ya, waqaf lazim. Ya, waqaf lazim, harus berhenti. Ya, sedangkan kalau ekornya ke bawah sebagai iqlab, maka ada perubahan. Bukan min baini tapi mim baini. Ya, yakhruju mim ba, bukan min ba tapi mim ba. Ya, yang awalnya nun dibaca sebagai mim. Yakhruju mim bainis su. Di sini kadang ada beberapa yang membaca bainis jadi sin. Harusnya bainis sulbi. Bainis, bukan bainis tapi bainis sul. Huruf sa. Nggih, huruf sa. Si. Ya, yakhruju min bainis sulbi. Bukan bainis sulbi tapi bainis sulbi. Huruf sa nggih. Bainis begitu. Ya, soalnya tetap tebal, nunnya tetap tipis. Ya, tidak berubah. Ya, tidak berubah sifat tebal tipisnya. Ya, bainis sulbi wat taraib. Ya, di sini juga sama, ada alif. Pada ra ini ada alif bertemu dengan hamzah. Pada kata yang sama maka dipanjangkan. Ya, panjangan 4 atau 5 harakat. Kita ulangi. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Silakan. Ya. Berikutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, innahu. Di sini ada nun yang bertasydid sama seperti tadi kita jelaskan, yaitu gunnah musyaddadah, didengungkan. Berikutnya hunya panjang berapa harakat? 2. Nggih, hunya 2 harakat nggih. Innahu. Ya, 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Masih ingat? Dikarenakan haknya ya, sebelumnya hurufnya berharokat, setelahnya berharokat. Nggih. Kalau dulu pernah kita sampaikan nggih, untuk mengulang nggih. Hak kinayah atau hak dhamir di sini. Ya. Kalau misalnya jadi apa kalimatnya? Innahu ala raj'ihi. Ya, innahu ala raj'ihi.
Jadi misalnya innahu ala, ya, di sini haknya sebagai kata ganti. Maka biasanya kalau mushaf Madinah ada tambahan wawu kecil di sini, ya. Kalau mushaf Indonesia domahnya kebalik, ya, sebagai tanda dua harokat. Ketika apa sebabnya? Bukan karena wawu kecilnya ada wawu sukun sebelumnya domah, bukan, tidak ada. Tapi dilihat dari hak dhamir ini, lihat huruf sebelumnya dia berharokat, huruf setelahnya juga berharokat, maka dibaca dua. Innahu ala raj'ihi laqadir, ya, maka dipanjangkan. Nggih. Ya. Di sini kita lihat nggih. Innahu ala raj'ihi, dua harakat juga. Innahu ala raj'ihi laqadir. Raj'ihi juga sama. Ada haknya hi di sini, sebelumnya huruf ain berharakat kasrah, setelahnya huruf lam berharakat dengan fathah, maka dibaca dua harakat. Dengan tanda apa? Ada ya kecil seperti ini. Ya. Ini tanda saja, tapi sebabnya tadi yang kami sebutkan. Kalau dia dibaca apa? Satu harokat ketika salah satu di antaranya sukun, maka dibaca satu harokat. Kalau dia dibaca 4 atau 5, maka dilihat setelahnya huruf hamzah. Dua-duanya berharokat, setelahnya huruf hamzah, maka dibaca 4 harokat. Gitu nggih. Nah, ini untuk mengetahui sebabnya kenapa dibaca dua harokat. Kita ulangi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Silakan. Ya. Nggih. Jam berapa, Pak? 20 itu benar nggih? 19.20 nggih. Nggih. Sebelum kita tutup, mari kita ulang terlebih dahulu dari basmalah sampai dengan ayat yang ke-8. Kita mulai dari basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nggih. Ya. Cukup nggih. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.